Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam PNBS, ketujuh PNLF, kedelapan PNBN, kesembilan PENIN, kesepuluh CEPIN, dan terakhir BNI. Langsung saja ke saham pertama ada BJTM yang ditutup di harga 610, terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja katakannya untuk BJTM kondisi seperti ini ya mulai oke ya, mulai naik nih. Sampai juga dia 625 hari ini. Bahkan dari 600 ke 625 tuh lumayan kan 4% dapat tuh. Ya sepertinya nih mulai ancang-ancang ke atas. Apalagi kalau Bapak Ibu perhatikan MACD-nya tuh kan bullish divergence. Indikator MACD-nya naik, harga sahamnya turun. Dan dia beberapa hari ini terus membentuk higher low. Volume memang cukup meningkat, tapi masih biasa aja sih. Kalau bercat di atasnya juga meningkat, ya mestinya sih aman. Jarang-jarang kan dia membentuk higher low. Tapi ya yang penting kalau tren jangka pendeknya jangan turun dari 600 itu aja. Kalaupun nge-swing bawah menurut saya, kalau misalnya ISG tiba-tiba crash jebol 6.800, 6.700, paling BJTM ke 570 itu maksimal ya. Dan menurut saya ya inilah saatnya untuk Bapak Ibu yang mau kumpul-kumpul BJTM. Tapi ini disclaimer ya, kalau Bapak Ibu beli itu harus dianalisa dengan keputusan sendiri ya. Jangan nanti dengar bilangnya itu sudah saatnya beli, ternyata masih turun, jebol juga 570. Nah, kan susah juga ya. Kembali dianalisa ya. Menurut pandangan saya itu bisa juga salah, bisa meleset ya. Kalau saya lihat ya 570 tuh kemungkinan kalaupun turun ke bawah, bahkan mungkin sudah saatnya dia ini reversal paling nggak ke 640, 650 karena sudah membentuk higher low dan potensi besar 2 minggu ke belakang ini swing low. Nah ini dojinya ya, cuman minggu ini kan belum nih, masih 2 hari ya, Kamis Jumat. Nah tinggal lihat di berapa tutupannya. Kalau dia membentuk higher high lagi, mungkin tembus 625-nya menarik. Oke tuh untuk BJTM ya. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BJBR yang ditutup di harga 1125, terkoreksi 0,88%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BJBR di distribusi. Langsung saja katakannya BJBR juga sudah membentuk higher low dan dia kemarin sempat rebound tinggi ya. Dari 1135 ke 1165, 2,5% ya. Bahkan dari 1110 itu dia naik hampir 5% tuh. Lumayan kalau Bapak Ibu ada ya. 3-5% tuh ya segitu-gitu aja, habis itu kempes lagi. Jadi apakah ini saatnya dibeli? Ya ini pokoknya Bapak Ibu beli aja di 1110 sampai 1120. Area ini beli aja sampai 1080 pun boleh. Kalau dia mau bentuk lower low-nya ya dapat harga lebih murah. Gitu aja ya untuk BJBR. Dan ini ada pola ascending triangle. Kalau dia break bisa tutup seminggu ini di atas 1150, cukup bagus. Berhasil breakout ya ada peluang minggu depannya nge-swing atas lagi. Targetnya 1180 itu sampai 1200 mungkin untuk BJBR. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BRIS yang ditutup di harga 1465, terkoreksi 2,33%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya BRIS ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, saya ada BRIS di 1500 dan sekarang floating loss 35 poin, hampir 3%, dan saya akan stop loss kalau misalnya besok tutup di bawah 1465. Yes. Mungkin cut loss-nya mungkin 5%, 4%, ya udah saya cut loss aja dulu. Kalau besok nggak rebound ya, itu aja. Kalau mau bagus besok BRIS harus rebound. Kalau dia membentuk low baru turun lagi, koreksi lemah. Kalau ISG aja besok rebound sih harusnya rebound ya BRIS besok. Kalau menurut saya untuk BRIS. Seperti itu BRIS. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Agro yang ditutup di harga 234, terkoreksi 1,68%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Agro di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Agro kondisi seperti ini tunggu di bawah aja ya. Kalau dikasih, kalau besok dia rebound, kalau Bapak Ibu nekat buy on breakout tembus 240 beli ya silahkan juga ya. Karena sekarang itu harganya harga nanggung belum tentu turun, bisa aja naik. Kalau beli kan ya, kalau namanya beli di harga nanggung tuh floating loss-nya, resikonya lebih besar, profitnya tipis. Kadang kalau dekat resisten gagal kan bisa balik ke arah lagi. Kecuali tiba-tiba dia langsung tembus tuh 240-nya besok. Ya selamat yang beli di harga sekarang. Profitnya bisa lebih besar daripada yang beli buy on breakout ya. Tadi kembali lagi strategi tergantung masing-masing. Itu Bapak Ibu coba aja beli buy on weakness, buy on support, buy on breakout, atau buy harga tanggung.
coba aja terus. Kalau takut cut loss modal besar karena masih mencoba trial dan error, ya pakai dana-dana yang Bapak Ibu siap cut loss. Berapa sih siap cut lossnya? Ya setiap orang itu beda-beda. Ada yang mungkin 1 juta siap cut loss mungkin 5%. Ada yang 10 juta siap cut loss 5%. Ada yang 100 juta siap cut loss juga 5%. Nah, jadi setiap orang itu pasti berbeda-beda profil resikonya, berbeda-beda kekuatan ketahanannya dalam melihat uang, ya. Kadang ada yang nggak kuat tuh, melihat 5% dari 10 juta 500 tuh pusing. Malah lebih baik dia hold, makin turun makin dalam kan kadang seperti itu. Nah, itu. Jadi modal berapa sih yang ideal? Ya yang Bapak Ibu siap disiplin cut loss kalau namanya masih belajar. Ya, coba aja terus, pasti bisa. Nanti Bapak Ibu ketemu. Namanya belajar ya pasti trial dan error. Kalau mau yang cepat, belajar ke orang yang buka kelas, mungkin yang ngajarin swing trade, membaca candle. Ya Bapak Ibu kan berarti mengeluarkan sejumlah uang. Tapi anggap aja itu pengganti Bapak Ibu trial dan error yang masih meraba-raba. Cuman melihat modal YouTube kan, ada nggak yang sukses seperti itu? Ada, tapi mungkin dia akan lebih lama. Karena ya tadi harus ketemu dulu pola-polanya. Kalau Bapak Ibu belajar sama yang sudah duluan lebih tahu atau buka kelas, ya dia akan ngajarin pola-pola yang dia tahu, yang dia sudah pelajari, yang sudah sistem tradingnya jadi. Tinggal Bapak Ibu ikutin, mainkan psikologis, mengendalikan psikologis. Kalau dua itu sudah tercapai, ya dengan sendirinya Bapak Ibu tuh pasti akan profit lebih besarnya daripada lossnya. Seperti itu. Untuk agro, kalau menurut saya ya nawar bawah aja atau buy on breakout. Harga sekarang tuh harga nanggung. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja lah. Kalau untuk agro bisa juga beli harga sekarang, stop loss misalnya 3%. Saya pokoknya jebol 240, saya jual. Boleh juga seperti itu ya. Nggak ada yang salah. Nanti mungkin buybacknya di 220. Bisa juga seperti itu ya. Matur aja mana nyamannya. Pokoknya agro ini kalau minggu ini atau minggu depan tembus 250-nya, ada peluang nge-swing atas, mematahkan trend downtrendnya dan minimal ke 300. Ada potensi upset 20% lagi untuk agro. Dengan catatan konfirmasi dulu breakout 250. Seperti itu untuk agro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di 80 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibawa semuanya BBKP ada akumulasi. Bapak Ibu perhatikan broker-broker yang beli BBKP yang akumulasi ini nggak ada jualan. Nih 3 broker BR, KE, ES. Ini kan broker yang jarang dipakai retail. KI, Cipta Dana mungkin ada retail juga. Tapi ini kalau Bapak Ibu perhatikan sell-nya nggak ada. Dia beli semua di 79. Ada yang average-nya 79, 75 mungkin di 80. Ada beli di 79 kan. Jadi ter-average. Nih kemungkinan besar sih besok rebound. Tapi disclaimer ya, ini baru analisa, jangan ditelan mentah-mentah. Langsung saja ke teknikalnya, hammer dan bertahan di atas 80. Kalau mau bagus besok harus rebound. Apalagi MACD-nya sudah golden cross. Arah atas, bercat di atasnya juga meningkat. Dan dia 3 hari volume turunnya kecil. Tapi jangan percaya juga volume turunnya kecil, bisa aja terus turun. Contohnya ini volumenya koreksinya kecil tapi terus turun ya. Pokoknya besok harus rebound. Kalau dia jebol 80, tandanya lemah mungkin ke 74 lagi ya. Besok harusnya sih rebound atau doji atau bertahan lah. Toleransinya misalnya bisa di 79. Yang penting bertahan di atas 79. Bapak Ibu mau hot koreksi tipis berarti kan ya boleh atur aja. Tapi kalau mau lebih bagus ya besok langsung aja rebound. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di 356 menguat 1,81%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibawa sebenarnya PNBS ada akumulasi. Langsung saja katakan PNBS masih di bawah. Masih di 556 ya. Kalau Bapak Ibu sabar menunggu. Apalagi hari ini volumenya meningkat. Saat membentuk candle merah volumenya selalu kecil. Saat membentuk candle hijau walaupun doji volumenya besar. Ya bisa potensi besok rebound. Tapi disclaimer ya. Ya sama masih analisnya. Kalau nekat beli harga sekarang. Nggak nunggu dari dia tembus 60 dulu. Ya stop loss di 53. Udah gitu aja ya.
Tapi disclaimer. Seperti itu PNBS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 266 menguat 1,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya PNLF diakumulasi walaupun tipis. Tapi yang akumulasi broker-broker retail. Langsung saja ke teknikalnya rebound juga ya. Pokoknya sama. Kalau PNLF nih 250 support harus dijaga. Kalau sampai 1-2 minggu ini dia jebol lama. Kalau mau bagus ya 1-2 minggu ini tembus 280. Tanda-tanda untuk reversal, bisa jadi skenario-nya double bottom seperti ini. Nah ya pokoknya ya tadi 250 jangan turun dari itu 1-2 minggu ke depan. Seperti itu PNLF, yang sabar menunggu aja kalau Bapak Ibu punya PNLF sekarang. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1045, terkoreksi 0,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya PNBN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PNBN ya 1000 tuh harus dijaga. Pokoknya kalau Bapak Ibu yakin nih kayaknya naik nih ISG sinyal bullish. Pokoknya ISG itu nggak jebol 6.750 6.800 tuh mungkin PNBN nggak jebol juga 1000-nya. Pakai aja 1000 ya toleransinya, support, pakai support kuatnya aja sekalian. Nah jadi mungkin satu candle lagi aja atau 2 candle koreksi dah sikat aja ya. Kalau dia bisa nge-swing ke atas lumayan kan, ke 1.200 saja udah lumayan tuh kalau dia bisa nge-swing atas. Ada peluang nggak nge-swing atas? Kalau saya lihat ada peluang ya. Paling 1-2 hari atau 3 hari koreksi, habis itu siap-siap. Pokoknya mepet aja belinya dekat 1000. Tapi disclaimer ya, seperti itu. PNBN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 960, terkoreksi 3,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Penin kena buang. Jebol juga 1000-nya. Sedikit lagi lah kalau dibuang. Mungkin 950 itu bisa Bapak Ibu cicil. Kalau menurut saya, pokoknya gagal bertahan di atas 900 jual aja. Kecil kemungkinan kalau sampai jebol ya untuk Penin. Tapi disclaimer, karena sudah di bawah 1000 tuh udah rawan bisa plotted cat bond, bisa turun lebih dalam. Walaupun memang sekarang dia disupport, belum membentuk lower low, masih sama low-nya semenjak 1 November ya. Kecuali besok koreksi lagi ya sangat mungkin ke 900. Tapi ya dikit lagi lah, malah kesempatan Bapak Ibu dapat harga murah. Kalau menurut saya kalau memang ISG-nya bullish di November dan Desember atau Januari efek ya nge-swing bawah sedikit lagi dan siap-siap rebound untuk Penin. Tapi kembali lagi disclaimer. Seperti itu Penin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Chevin yang ditutup di harga 484, terkoreksi 1,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Chevin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chevin belum mampu nembus 500 ya. Tinggal tunggu aja dia tembus 500 tuh bagus. Tunggu 1-2 minggu lagi kita lihat ya. Kalau Bapak Ibu beli sekarang 450 itu swing low-nya. Jebol itu tinggalin aja. Siapa tahu besok atau lusa dia rebound tembus 500 tuh menarik untuk Chevin. Konfirmasi bisa swing low dan siap-siap nge-swing atas, targetnya ya minimal 600 terdekat dan bisa sampai 720 high-nya tahun ini ya. Seperti itu Chevin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BNI yang ditutup di harga 244 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya BNI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BNI pokoknya jebol 240 sama, masih analisanya tinggalin aja. Ini kayaknya sih ditahan ya. Cuman belum mampu menembus EMA 200-nya. Siapa tahu 1-2 hari ke depan atau minggu depan tembus 250-nya. Bagus tuh, cukup aman lah dia di atas EMA 200-nya. Dengan catatan 1-2 hari ke depan nggak turun lagi di bawah 238 tuh. Risknya kecil aja kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang. Berapa nih? Paling 3% ya. Nggak usah jauh-jauh pokoknya. Nah 3% aja udah tinggalin ya. Tapi disclaimer seperti itu. BNI cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.